Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Good Movie ID. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan yang setelah sekian purnama tertunda. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Good Movie ID. Buat kalian juga yang mau mentraktir Mimin kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskan, meluncur. Di tempat lain entah di mana, di sini Empress Peiyu tengah bersama dengan kehidupannya yang saat ini. Di sini Empress Peiyu bertanya-tanya, kau adalah kehidupanku saat ini, apa kultivasimu? Namun, kehidupan Peiyu masa sekarang menjawab jika dirinya tidak bisa memberitahu Empress Peiyu tentang kultivasinya saat ini, karena itu akan melanggar tabu dan tidak bijaksana melakukan hal itu dengan kultivasinya saat ini. Dikarenakan kehidupan Peiyu masa sekarang tidak mau memberitahu Empress Peiyu, maka tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di antara mereka berdua. Dan kedua Peiyu itu pun langsung bertarung. Namun sayangnya pertarungan mereka tidak diperlihatkan. Dan tiba-tiba saja Empress Peiyu telah keluar dari portal dan menemui Kinan. Kinan yang melihat kedatangan Empress Peiyu langsung bertanya, "Apa kau sudah kembali? Apa masalahnya sudah kau selesaikan?" Tanya Kinan. Peiyu tidak menjawab, namun ia hanya berisyarat jika masalahnya telah ia selesaikan. Kinan lalu berdiri dan mengatakan, "Karena kau sudah keluar, ayo segera menuju tempat Heaven Resettlement Bell berada." Empress Peiyu pun langsung menyetujuinya. Namun, sebelum mereka pergi, di sini Peiyu sempat bergumam. "Sebelum meninggal, mengapa kau menyuruhku untuk tidak membiarkan Kinan naik sebagai immortal dalam 100 tahun? Ternyata ia teringat ucapan kehidupan masa sekarangnya yang berkata kepada dirinya, "Ingat, jangan biarkan Kinan naik sebagai seorang immortal dalam 100 tahun. Kau harus menunggu 100 tahun. Kalau tidak, kau akan." Empress Peiyu pun terpikirkan ucapan tersebut dan bertanya-tanya, apa maksud dari ucapannya itu. Singkat cerita, Kinan pun telah berada di tempat Resettlement Ball bersama dengan para aliansinya. Pavilion Serendipity mempersilahkan Kinan untuk segera memukul lonceng tersebut. "Silakan, di seluruh dunia hanya kau yang layak untuk memukul Resettlement Bell." Kinan lalu berdiri di depan lonceng besar tersebut. Ia menengok ke atas dan berteriak, "Senior Resettlement, saya pemimpin aliansi kedua, aliansi anti-Heaven, mengikuti Magical Higher Sword Guard. Aku telah mengumpulkan banyak teman pemberani di sini untuk berperang melawan South Heaven Gate." Kinan kemudian mengangkat pemukul kayu yang akan digunakan untuk memukul lonceng itu. Sekali lagi ia berteriak, "Kalau kau bisa mendengarku, tolong izinkan aku membunyikan bel yang tersebar di seluruh benua Changlan." Tanpa basa-basi, Kinan pun memukul bel tersebut sehingga suara bel itu terdengar ke seluruh benua Changlan. "Sebagai pemimpin aliansi anti-Heaven kedua, dengan ini aku mendeklarasikan perang terhadap South Heaven Gate," ucap Kinan. Lalu memukul bel tersebut lagi sambil berteriak, "Dimulai sekarang!" Seketika bel itu hancur dan aura energi yang kuat memasuki tubuh Kinan. Melihat Heaven Resettlement Bell hancur, Dao Origin Heavenly Mountain pun terkejut. "Apa? Heaven Resettlement Bell-nya hancur?" Martial Serendipity tampak senang dan bersemangat. Ia berkata, "Ini berarti Heaven Resettlement Bell percaya kalau kali ini kita akan bisa menyelesaikan semua urusan yang sudah ada selama ribuan tahun ini." Sementara itu di markas South Heaven Gate, terlihat para pasukan dari South Heaven Gate telah menunggu kedatangan Kinan. Salah seorang kultivator di sini berkata kepada seniornya, "Banyak Martial Monarch dan Martial God pergi setelah apa yang South Heaven Gate lakukan. Bagaimana dengan kita?" Tanya kultivator muda itu kepada seniornya. Seniornya itu pun tampak kesal, bahkan urat kepalanya pun sampai terlihat. "Kita tidak bisa pergi. Kita dipaksa untuk bersumpah untuk tinggal. Kita harus tinggal sampai titik darah penghabisan. Kita harus tinggal bersama master kita," ucapnya. Tiba-tiba ia terkejut dan berkata, "Dia datang." Terlihat Kinan datang menaiki kepala Dragon Aukwe. Para anggota aliansi anti-Heaven pun langsung menyerbu pasukan South Heaven Gate. Kinan berteriak kepada mereka, "Kerahkan semua usaha kalian. Hancurkan South Heaven Gate dan God Ranking. Ini waktunya untuk era benua Changlan yang baru." Black Eye sedikit panik.
ia memerintahkan bawahannya untuk tetap menjalankan rencana awal. Mereka kemudian mengaktifkan formasi yang ada di langit. Namun, Kinan tanpa rasa takut bersiap untuk menyerang formasi tersebut. Kinan bahkan meremehkan orang-orang yang mengaktifkan formasi tersebut. Hah, kalian hanyalah serangga pengganggu. Dengan cepat, Kinan menebas semua formasi dan formasi-formasi itu langsung hancur. Tidak hanya menghancurkan formasi tersebut, bahkan Kinan di sini langsung menghabisi God Beast Forbidden Ground. Di saat itu, tiba-tiba terdengar suara yang berteriak, "Kinan, cukup dengan tindakan cerobohmu." Ternyata orang yang berteriak itu adalah South Heaven Gate yang datang menemui Kinan bersama dengan Heaven Gadlu, God Ranking, dan Monarch Ranking. Kinan kemudian menoleh ke arah mereka dan berkata, "Setelah kami menghabisimu, perang ini akan berakhir." Dengan bersiap menyerang, Kinan berlari dan berteriak, "Jadi, pergilah ke neraka." Dengan aura yang kuat, Kinan langsung menyerang Heaven Gadlu terlebih dahulu dengan teknik pedang Sky Stride Blow. Tapi Heaven Gadlu dengan mudah menghindari serangan Kinan menggunakan teknik Shattering the Void. Sambil menghindari serangan Kinan, ia berkata kepada Kinan, "Apa kau benar-benar berpikir kalau kau tak terkalahkan hanya karena kau telah menjadi internal First Martial God?" Sedangkan di sisi lain, God Ranking tengah mempersiapkan sebuah serangan yang bernama Resetment Hammer dan South Heaven Gate dengan teknik Sword of Void. Tapi kedua serangan tersebut berhasil Kinan hancurkan dengan teknik Sky Desolating Sabernya. Kinan lalu meledek mereka dengan mengatakan, "Kalau hanya inilah kemampuanmu, kayaknya aku akan segera bisa menghancurkan South Heaven Gate." Kinan lalu menatap bawahan South Heaven Gate terlebih dahulu, yaitu Black Ice, dan mengatakan, "Akan kumulai dengan dirimu." Kemudian dengan cepat, Kinan pun bergerak menuju Black Ice. Serangan telak dari Kinan tidak dapat diprediksi oleh Black Ice, sehingga ia pun langsung mati terpenggal oleh Kinan. Bawahan Black Ice yang melihat Black Ice dihancurkan oleh Kinan dengan sangat mudah pun langsung gemetaran. Mereka seketika menjadi panik dan berniat untuk melarikan diri. Dan dengan cepat, mereka semua langsung kabur. Tapi tentu saja Kinan tidak memberikan seorang pun dari mereka. Kinan tidak membiarkan pun dari mereka akan berhasil kabur. "Mau kabur," ucap Kinan. Lalu dengan aura yang mengerikan, Kinan langsung menyerang orang-orang yang kabur tadi. Hanya dengan hitungan detik, orang-orang itu pun langsung menjadi bubur oleh serangan cepat Kinan. God Beast Forbidden Ground yang ternyata masih hidup. Ia yang melihat Kinan menghancurkan aliansinya pun sangat terkejut, bahkan ketakutan. Ini kekuatan internal First Martial God," ucapnya gugup dalam hati. Ia merasa takjub sekaligus takut dengan kekuatan yang saat ini Kinan miliki. Dengan raut wajah yang masih syok dan panik, God Beast Forbidden Ground pun lanjut berkata, "Hanya butuh satu gerakan untuk membunuh 7 Martial God dari South Heaven Secret Ground." Setelah Kinan menjadikan para kroco itu bubur beras merah, Kinan secara perlahan berjalan menghampiri God Beast Forbidden Ground dan mengatakan, "Sekarang giliranmu." Tampak di sini, God Beast Forbidden Ground sangat ketakutan, mengetahui jika dirinya lah orang yang selanjutnya akan Kinan habisi. Dengan panik serta wajah pucat dan juga keringat yang mengalir deras dari wajahnya, ia memohon ampun kepada Kinan. "Kinan, jangan Kinan, aku mohon." Pemimpin aliansi Kinan, God Beast Forbidden Ground bersedia bergabung dengan aliansi anti-Heaven untuk menghancurkan South Heaven Gate. Namun dengan tatapan sinis Kinan berkata, "Sudah terlambat." Dengan cepat, Kinan pun langsung menghajar God Beast Forbidden Ground. Aura yang sangat mengerikan dan kuat Kinan kumpulkan dalam tinjunya dan membuat God Beast Forbidden Ground tewas seketika. South Heaven Gate yang melihat kebrutalan Kinan dengan menyiapkan segel tangan, ia pun berkata, "Bocah, jangan jadi terlalu sombong." Ia lalu menggunakan teknik 10,000 Ultimate Immortal Flame. Teknik api ungu yang menyerupai burung phoenix yang sangat kuat pun langsung menyerang Kinan secara langsung. Kemudian dengan percaya diri dengan tekniknya itu, South Heaven Gate bergumam dalam hatinya, "Serangan ini mengandung origin force benua Changlan. Bahkan, kalau aku tidak bisa membunuhmu, itu pasti akan melukaimu." Namun sayangnya, kepercayaan dirinya itu harus dibuat kecewa oleh Kinan. Karena apa? Ya, Kinan langsung maju menyambut serangan tersebut, dan dengan mudahnya Kinan menahan serangan tersebut sampai serangan tersebut hancur berkeping-keping. Sontak saja hal itu membuat South Heaven Gate terkejut bukan main. Wajahnya panik dan benar-benar tidak percaya. "Bagaimana mungkin?" ucapnya.
Kinan pun tersenyum bangga setelah serangan dari South Heaven Gate berhasil ia hancurkan. Namun tiba-tiba, sebuah serangan yang tak sempat Kinan sadari berhasil mengikat tubuh Kinan. Kinan pun terkejut. Hah, apa ini? Ternyata itu adalah ulah dari Heaven Godlu. Setelah ia berhasil menahan Kinan, ia pun berteriak kepada Monat Ranking. Monat Ranking, aku sudah menahan Kinan. Heaven Godlu menyuruh Monat Ranking untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk segera membunuh Kinan. Monat Ranking pun segera mengiyakannya. Monat Ranking pun menggunakan teknik Hunyuan Immortal Art. Segera teknik itu meluncur ke arah Kinan. Namun kenyataannya, teknik tersebut bukan untuk membunuh Kinan, melainkan teknik tersebut membantu Kinan melepaskan diri dari teknik yang digunakan oleh Heaven Godlu. Kinan terkejut dan berkata kepada Monat Ranking, "Kau, kenapa?" Sedangkan di sisi Heaven Godlu dan South Heaven Gate, mereka sangat terkejut atas apa yang telah dilakukan Monat Ranking. Monat Ranking, apa yang kau lakukan? Tanya Heaven Godlu. Tapi dengan ekspresi datar, Monat Ranking berkata kepada Kinan, "Haha, Kinan, aku tidak berbohong padamu. Meskipun aku tidak bisa membantumu mengalahkan mereka, aku juga tidak akan menargetkanmu." Sontak saja, atas pengkhianatannya itu, membuat South Heaven Gate, Heaven Godlu, dan God Ranking menjadi murka. "Dasar pengkhianat sialan," ucap mereka sambil menyerang Monat Ranking. Namun ternyata Monat Ranking berhasil kabur sebelum tubuh aslinya dihabisi. Hal itu tentu membuat ketiga orang tersebut kesal dan berkata, "Kaburnya cepat juga dia. Setelah kita berurusan dengan Kinan, kita harus menghadapi pengkhianat itu," ucap Heaven Godlu. Tapi Kinan tampak senang. Dengan mengangkat pedangnya dan dengan sebuah senyuman, Kinan berkata, "Maka mari kita lihat siapa yang akan mati." Sebelum pertempuran itu dimulai, tiba-tiba Empress Peiyu muncul untuk membantu Kinan. Dengan bersiap dengan kuda-kudanya, Empress Peiyu berkata, "Kinan, serahkan Heaven Godlu dan God Ranking padaku. Hancurkan saja South Heaven Gate." Tentu, kedatangan Empress Peiyu yang akan menahan kedua rekannya membuat South Heaven Gate menjadi panik total. Dengan keringat yang masih bercucuran di wajahnya, South Heaven Gate berkata dalam hati, "Kalau Kinan melepaskan tangannya dan berkonsentrasi untuk menghadapiku sendirian, bahkan kalau aku bisa menang, aku pasti akan luka parah. Maka Monat Ranking akan dapat memanfaatkannya." Tidak. South Heaven Gate pun lalu melakukan siasat agar ia tidak dirugikan dan langsung mencoba membujuk Kinan dengan berkata, "Kinan, apa kau benar-benar akan bertarung denganku sampai mati dan membiarkan Monat Ranking mengambil keuntungannya? Bagaimana kalau kita berhenti bertarung dan aku akan mengangkat segel Changlan dan membiarkan orang-orangmu untuk naik? Bukannya itu tujuanmu?" Tapi tentu Kinan ini tidak bodoh dan bisa dibujuk begitu saja. "Apa kau pikir? Kau memahamiku? Kau salah. Satu-satunya tujuanku di sini adalah untuk menghancurkan South Heaven Gate." Kinan kemudian langsung menyerang markas South Heaven Gate dengan teknik Destruction Battle Saber. Seketika ledakan besar pun terjadi. Sementara itu South Heaven Gate yang melihat ngerinya kekuatan Kinan, ia bergumam dalam hati, "Tebasan ini cukup untuk membunuh Rana Human God lapisan ke-7. Kalau itu dikeluarkan 9 kali lagi, aku pasti mati." Karena ia tidak ingin mati, ia lalu segera balik menyerang Kinan. "Kinan, kau yang meminta ini. Serangan yang begitu kuat akan siap dilancarkan oleh South Heaven Gate." Sekali lagi, South Heaven Gate sangat percaya diri atas serangannya itu. Ia tertawa terbahak-bahak dan menganggap Kinan ini pasti kena mental. "Haha, aku takut, kau takut. Kau tidak tahu ini kan?" ucapnya. Ia lalu melanjutkan perkataannya. "Tubuhku dipenuhi berbagai macam artefak misterius. Setiap artefak mampu untuk membunuh ahli ranah Earth God. Tunggu saja kematianmu," ucapnya sambil menyerang Kinan. Namun Kinan masih berusaha menahannya dengan barrier yang ia miliki. Melihat South Heaven Gate yang dapat melakukan hal tersebut, membuat Master Pavilion Serendipity pun heran. "Tidak kusangka, South Heaven Gate mampu melakukan ini." Tapi tampaknya Kinan tidak gentar sedikit pun, karena Kinan belum mengeluarkan kartu asnya juga. Dengan senyum tipis, Kinan berkata, "Jangan terlalu senang dulu." Kinan lalu berteriak, "Berikan aku tombaknya." Seketika, tombak yang telah dipersiapkan untuk menghabisi South Heaven Gate pun muncul. Kinan kemudian mengeluarkan God of War-nya. Dan dengan tombak tersebut yang ada di tangan God of War, Kinan pun langsung melemparkan tombak tersebut ke arah South Heaven Gate. "Mati kau!" South Heaven Gate lalu mencoba menahan tombak itu dengan teknik The Secret Immortal Intense. Tiupan angin yang begitu kuat pun terjadi akibat serangan Kinan barusan. Heaven Godlu pun tidak menyangkanya. Dalam hatinya ia berkata, "Siapa sangka Kinan sudah menyiapkan hal seperti itu."
Untungnya bukan aku yang menghadapinya, ucap Heaven Gadlu. Dao Origin Mountain bertanya, apakah ini sudah berakhir? Di dalam chaos atau ruang lain, terlihat South Heaven Gate terluka parah, tapi ia masih hidup. Ingin aku mati, itu tidak mudah, ucapnya. Ya walaupun tubuhnya sudah babak belur, tapi ia tidak berpikir untuk menyerah. Kinan lalu melihat area sekitar dan bergumam, aku tidak menduga kalau akan ada ruang unik di dalam South Heaven Gate. Kemudian South Heaven Gate pun keluar dari sebuah portal. Ia sangat kesal kepada Kinan karena telah melukainya. Dalam kesalnya, South Heaven Gate berkata, Kinan, aku akan menghadapimu sampai titik darah penghabisan. Setelah aku sembuh dari luka-lukaku. Namun tiba-tiba Master Shattering Martial Monad muncul dan berkata sambil tersenyum, kau masih ingin sembuh? Sayang sekali, luka yang disebabkan oleh Dragon Slaying Sword dan Dragon Killing Dao Destruction Deity Eliminating Spear tidak bisa disembuhkan. Mendengar hal tersebut, tentu saja membuat South Heaven Gate pun menjadi lebih kesal. Sialan, apa yang kau lakukan padaku? Ucapnya. Kemudian karena masih belum percaya, ia pun mencoba menyembuhkan luka-lukanya. Namun ternyata apa yang dikatakan oleh Shattering Martial Monad benar. Apa? Aku benar tidak bisa menyembuhkan lukaku. Gumamnya dalam hati. Kemudian dengan gagah dan aura merah yang menyelimuti tubuhnya, Kinan muncul dan berkata dengan senyum kecil, South Heaven Gate, berhenti melawan. Kau tidak akan bisa kabur dari maut hari ini. Melihat kepercayaan diri Kinan membuat South Heaven Gate pun murka dibuatnya. Kinan, beraninya kau melukaiku sedemikian rupa. Aku akan membunuhmu. South Heaven Gate lalu menggunakan sebuah teknik yang akan mengirim Kinan ke kedalaman South Heaven Gate. Aura hitam pun mulai menelan Kinan. South Heaven Gate tersenyum senang karena ia berhasil melancarkan serangannya itu. Kinan, ada banyak hal yang mengerikan yang tertidur di kedalaman South Heaven Gate. Membunuhmu bukanlah hal yang sulit. Namun ketika Kinan akan melepaskan diri dari aura gelap tersebut, sebuah suara pun terdengar oleh Kinan. Master, biarkan saja South Heaven Gate membawamu ke kedalaman South Heaven Gate. Aku di sini menunggumu. Kinan pun menyadari jika suara tersebut adalah suara dari God of War. Kinan lalu melihat ke arah Feiyu dan mengatakan, Feiyu, God of War ada di dalam South Heaven Gate. Aku akan pergi menemuinya dulu. Aku ingin kau menahan keduanya. Feiyu tidak menjawab, namun ia hanya mengangguk pelan. Dan dalam waktu singkat, Kinan pun tertelan oleh aura hitam tersebut. South Heaven Gate yang merasa jika Kinan telah mati tampak senang. Ia mendeklarasikan kemenangannya dan berkata kepada anggotanya serta anggota aliansi anti-Heaven. Anggota South Heaven Gate, dengarkan, Kinan sudah mati. Gunakan semua kemampuan kalian untuk membunuh semua anggota aliansi anti-Heaven. Sontak, mendengar jika Kinan sudah mati, semua orang terkejut. Apa? Kinan sudah mati? Teriak semua orang bersamaan. Heaven Gadlu juga tampak bahagia. Haha, siapa sangka itu akan terjadi seperti ini, ujarnya. Dan ternyata dia memiliki rencana lain dalam hatinya. Ia berkata, Kinan sudah mati. South Heaven Gate lebih lemah dari sebelumnya. Inilah kesempatan sekali seumur hidup. Lalu dengan cepat ia pun langsung menyerang South Heaven Gate. South Heaven Gate terkejut. Heaven Gadlu, apa yang kau lakukan? Ucapnya tak percaya atas pengkhianatan Heaven Gadlu. Dan dengan tatapan licik, Heaven Gadlu pun membalas perkataan dari South Heaven Gate. Selama 10.000 tahun lebih, aku sudah mengajarimu bagaimana caranya mengendalikan South Heaven Gate dan mengajarimu caranya mengkultivasikan Immortal Art. Bagaimana melawan God Ranking dan Monad Ranking. Sudah waktunya kau membalas kebaikanku. God Ranking yang melihat pengkhianatan Heaven Gadlu terhadap South Heaven Gate pun menanggapinya. Kita sudah bertarung selama lebih dari 10.000 tahun, namun ini adalah akhir dari segalanya. Dan untuk South Heaven Gate sendiri, tubuhnya mulai hancur berkeping-keping. Kali ini, ia benar-benar telah di bumi hanguskan. Bukan oleh Kinan, melainkan oleh aliansinya sendiri, yaitu Heaven Gadlu.